Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ke-6 tentang studi kepustakaan. Di sini kalau studi kepustakaan itu adalah penulisan daftar pustaka maupun dari kutipannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka terlebih dahulu. Jadi tinjauan pustaka itu adalah teori yang terletak pada bab 2. Teori ini bisa menulisnya sesuai dengan judulnya dan setiap bab atau setiap gambar itu harus ada kutipannya. Dari kutipan itu harus merujuk pada daftar pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu adalah memungkinkan berisi referensi yang terbaru, asli dan relevan, yaitu yang pertama teori-teori yang akan diperlukan dalam pembahasan dan penelitian atau temuan pendapat orang lain yang erat kaitannya dengan topik penelitian yang bersangkutan. Jadi metode studi pustaka, sumber ide penelitian itu didapatkan dari mana? Yang pertama adalah dari jurnal. Jadi jurnal ini adalah maksimal 10 halaman dan Bapak Ibu bisa mengakses di Google Scholar untuk mengakses dari jurnal penelitian yang Bapak Ibu inginkan untuk dijadikan daftar pustaka. Yang kedua adalah proceeding. Kalau proceeding ini adalah sama halnya dengan jurnal, tapi proceeding ini adalah memiliki ISBN. Yang ketiga adalah laporan penelitian atau hasil studi. Yang keempat kejadian di lapangan, dan kelima adalah bisa diakses di internet. Cara pencarian pustaka di sini adalah mencari sumber informasi dari jurnal, proceeding, laporan penelitian dengan cara melakukan searching di internet atau perpustakaan berdasarkan kata kunci atau keyword. Yang kedua adalah mempelajari abstrak dari sumber informasi yang telah didapatkan pada langkah nomor 2A. Apabila isinya sesuai dengan apa yang dicari, maka dilanjutkan ke kesimpulan. Cara pencarian pustaka kalau melalui jurnal itu sesuai dengan yang kita cari, maka perlu dicatat Bapak Ibu harus ada nama jurnal atau proceeding atau laporan penelitiannya, kemudian tahun penerbitan, volume berapa di jurnal tersebut, nama paper atau makalah, kemudian nama penulis atau data-data lain yang diperlukan. Nah, di sini contoh untuk penulisannya, cara meringkas isi suatu makalah dari jurnal atau proceeding atau isi laporan penelitian. Jadi di sini ada penelitian tentang apa, permasalahannya apa sih di jurnal tersebut, variabelnya apa, misalkan usia, pendidikan, dan kondisi kerja, sampelnya berapa, dan pengumpulan datanya. Analisis data, kemudian hasil, kesimpulan, dan informasi atau komentar lainnya dan sumbernya bagaimana. Nah, di sini apa bedanya antara jurnal maupun artikel ilmiah? Jadi jurnal itu adalah yang sudah dipublikasikan pada suatu jurnal penelitian. Kalau artikel ilmiah atau review biasanya itu hanya ditulis kemudian tidak dipublikasikan dalam jurnal. Nah, bila nama pengarang disebutkan dalam tulisan tahun, maka ditaruh dalam tanda kurung atau bisa juga tidak ada tanda kurungnya. Jadi sesuai dengan pustaka, judul nama dari daftar pustaka tersebut. Nah, kalau dari buku biasanya itu penulisannya nama belakangnya itu ada di depan. Misalkan namanya adalah Mega Nima, jadi nimanya ada di depan, Nima, M, kemudian titik, tahun berapa buku diterbitkan, kemudian titik, judul bukunya apa. Dari judul buku itu harus ditulis italik, dari judul buku ada penerbitnya siapa, tanda titik 2, kemudian kota terbit. Kalau penulisan dalam kita mengutip pada jurnal biasanya adalah nama dulu, kemudian titik tahun, titik judulnya apa. Dari judul itu tidak perlu diitalik, titik nama jurnalnya. Misalkan nama jurnalnya adalah jurnal farmasi, berarti itu yang diitalik, kemudian titik, volumenya berapa, volume 11, nomor 1, kemudian halamannya berapa. Nah, kalau kita mengakses pada suatu internet berarti harus nama, titik tahun, titik judulnya apa, dan diakses melalui HTTP pada tanggal sekian. Nah, ini contoh-contohnya nama pengarangnya. Nah, ini yang disebut nama pengarang dalam pengutipan ini adalah nama
akhir dari pengarang tersebut. Nah, ini untuk pengarangnya juga ada, misalkan saya punya contoh ada tiga penulis pada jurnal, berarti pada kutipannya itu juga ada add all-nya. Misalkan ada kalimat satu paragraf harus ada kutipan rujukan, berarti Nima, add all, tahun berapa. Lah dari kutipan itu harus sesuai dengan daftar pustaka. Dari daftar pustaka berarti ditulis add all-nya itu harus lengkap, 3 penulis harus ditulis semua. Nima, M, lah, nama kedua sama nama ketiga itu tidak perlu dibalik, jadi nama depan langsung. Nah, ini nama pengarangnya. Nah, contohnya ini juga yang saya jelaskan tadi. Nah, cara penulisannya seperti ini juga. Sama. Nah, ini misalkan kita merujuk pada Departemen Kementerian Kesehatan, berarti langsung ditulis Depkes, titik tahun berapa, titik judul bukunya, kemudian titik nama penerbitnya, titik 2 kota terbit. Terus, nah ini tujuan untuk kajian literatur adalah untuk menemukan informasi lain pada variabel yang berhubungan, di mana variabel tersebut diinteraksi satu sama lain, dan untuk menemukan apakah yang telah ditemukan peneliti lain dan menjelaskan masalah penelitian untuk keperluan peneliti. Yang kedua adalah untuk mengetahui bahwa tidak seorang pun yang bisa menjawab masalah penelitian. Selanjutnya untuk menemukan latar belakang teori yang lain yang mendukung pemecahan masalah. Nah, ini untuk memperoleh informasi dan untuk menentukan sumber pengetahuan. Yang terakhir adalah untuk menambah penjelasan. Terima kasih. Jadi dari simpulan di studi kepustakaan ini, kutipan itu harus sesuai dengan daftar pustaka. Jadi setiap Bapak Ibu menulis pada latar belakang masalah, menulis pada tinjauan pustaka, dan menulis pada pembahasan itu harus disertai kutipan. Kutipan itu bisa dilihat dari tadi cara mengaksesnya, bisa di buku, bisa di jurnal, maupun bisa di internet. Nah, dari satu paragraf itu harus ada kutipannya. Misalkan tadi kutipan itu sesuai dengan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu nama pengarangnya adalah dibalik. Misalkan tadi Mega Nima, jadi Nima, 2019 itu terletak pada kutipan suatu paragraf. Nah, jika di daftar pustakanya juga ditulis, jika dilihat dari buku berarti harus ada namanya terlebih dahulu, titik tahun, titik judul buku, titik kota penerbit, titik penerbitnya di mana, titik 2 kota terbit. Jadi kalau di jurnal, mengakses pada jurnal adalah nama, titik tahun, titik judul jurnalnya, judul penelitian jurnal, titik nama jurnalnya apa, titik volume, nomor, halaman. Kalau pada internet berarti juga seperti itu, nama, tahun, kemudian judulnya apa, diakses melalui www pada tanggal sekian. Itu Bapak Ibu, jika sekian dari studi kepustakaan ini. Dari kepustakaan itu juga biasanya ada peraturan 80% itu kita harus daftar pustakanya pada jurnal dan 20% itu pada buku. Jadi jurnal bisa diakses pada Google Scholar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.